sebenarnya pada saat itu jujur ya, keluar negeri biaya franchise-nya ibaratnya master franchise ya kita nyebutnya itu minus. Eits, tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Tadi sudah 5 tahun berarti dari 2003 sampai 2008. Akhirnya sudah banyak sekali cabangnya. Kalau masih ingat tahun 2008 itu berarti ada berapa banyak cabang yang ada di seluruh Indonesia? Ingat nggak? 300 kan ya, masih 300-an kayaknya. 300-an ya. 300. Yes, dan di situ akhirnya muncul ide kalau gitu kenapa nggak kita bawa aja ke luar negeri? Iya. Yes. Terus gimana tuh? Karena pada saat itu kita kebetulan sering banget ya kadang datang ke seminar event internasional yang ketemu orang, wah iya dia udah ada di beberapa negara, jadi kita kayak kinda termotivasi yang wah ini bisa juga nih kita bawa ke luar negeri, coba yuk Malaysia dulu aja. Nah pada saat itu kebetulan juga kita banyak berafiliasi dengan beberapa BUMN. Akhirnya kita dikasih kesempatan oleh beberapa BUMN, salah satunya Bank Mandiri diajakin waktu itu ke Malaysia dan Filipina. Oleh juga salah satunya Departemen Perdagangan, mereka sangat suportif. Kita diberi kesempatan untuk pameran dan kemudian ketika di Malaysia sempat tuh closing gitu. Tapi ketika closing nggak ada follow up-nya, mereka hilang. Yang kedua sempat lagi pameran di Malaysia dengan saya lupa waktu itu dengan afiliasi mana, kita dibantu sempat closing. Terus ketika mereka datang ke Indonesia, mereka lihat kantor kita, katanya kantornya kok kayak kos-kosan. Semua berproses. Semua berproses. Iya. Makanya tadi kita yang kesini, wah ini kantornya keren banget. Aduh, thank you. Tapi maksudnya closing itu apa? Apakah mereka sudah bayar sign DP? Oh, mereka udah bayar DP. Bayar DP. Oke. Ya, tapi akhirnya pada saat itu ya nggak dilanjutin atau tidak di follow up. Iya. Oke. Akhirnya yang ketiga nih, karena kita udah kayak kinda hopeless, nggak tahu gimana, tiba-tiba ada orang email, kita tertarik dong mau buka di Malaysia begini. Kita yang ya oke, kita lihat aja, udah yang kayak kinda hopeless gitu kan. Terus akhirnya mereka datang ke Indonesia, kok ya cepet gitu prosesnya, nggak tahu gimana. Ya udah, kapan kita bisa tanda tangan, kapan kita transfer. Kita yang bengong sendiri. Serius gitu kan. Jadi sampai kayak cebit tanganku dong beneran gitu. Jadi kita sampai yang apa ya, di titik yang oh iya ya ternyata kerja keras kalau kita percaya juga itu akan membuahkan hasil gitu. Dan alhamdulillah ya lama kemudian kita mulai buka di Malaysia. Itu apa namanya berjalan gitu kan. Dan kemudian setelah punya showcase di Malaysia, ada juga orang Filipina nggak tahu tiba-tiba datang, dan kita yang mulai mikir, aduh itu cuma berjarak kayak 2-3 bulan ya, dan kita kayak yang serius nggak sih ini maksudnya kita on the right track nggak sih? Dan ya tapi bukan dengan nggak lancar ya. Betul. Bayangin aja contoh SOP aja kita dikomplain sama orang Malaysia, bahasa Inggrisnya kok kayak Bismillahirrahmanirrahim begini gitu. Kayak oh iya sabar bro, semua berproses gitu kan. Akhirnya ya pelan-pelan kita perbaiki, kita mulai hire tim internasional. Tadinya kan semua lokal. Ya ambil dari setiap divisi. Akhirnya kita benar-benar appoint satu orang untuk divisi internasional dan semua mulai teratur rapi. Dan kemudian dari Filipina kita mulai buka ke negara lain juga, seperti Sri Lanka, Cina dan lain-lain. Tapi ya memang titik poinnya sebenarnya adalah tahun 2008 itu mulai berani expo, dan kemudian kita juga bermain di internet, karena internet itu kan toko ya 24 jam 7 hari seminggu. Jadi benar-benar yang kita mulai mainkan SEO. Kita zaman itu belum ada FB Ads, kayaknya belum ada tuh. Tapi masih SEO banget tuh, Google Ads kita coba-coba gitu kan. Berarti menggunakan internet untuk menarik kesempatan yang ingin membuka franchise kebab tuki Baba Raffi di luar negeri. Kita pakai FB Ads, kita pakai sengaja kita targeted untuk market Malaysia gitu kan. Dan waktu itu kita sebenarnya targetnya Vietnam, tapi kenapa closingnya Filipina itu juga masih jadi misteri, nggak tahu juga gitu ya. Tapi alhamdulillah itu membuahkan hasil. Dan
pelan-pelan ya emang kita mulai buka di beberapa negara, dan Jakarta sendiri juga alhamdulillah mulai berkembang. Hingga sekarang kita punya kurang lebih sekitar 1.300 outlet di 9 negara. Ada efeknya nggak sih? Maksudnya saya yakin kan ketika kita ekspansi ke luar negeri pasti kendalanya lebih banyak lagi. Ada beberapa peraturan, ada beberapa hal yang mungkin harus ditweak supaya mengadjust ke marketnya mereka kan. Nah tapi dari segi perusahaan sendiri itu will it make significant difference, dalam arti kadang-kadang ada yang berpikir ya udah deh nggak usah sibuk-sibuk keluar negeri, di Jakarta, di Indonesia aja belum habis kok, kenapa nggak kita benar-benar memaksimalkan di Jakarta sebelum ke ekspansi ke luar negeri? Sebenarnya pada saat itu jujur ya, keluar negeri biaya franchise-nya ibaratnya master franchise ya kita nyebutnya itu minus to be honest pada saat itu, karena kita kan dia masih belum punya pengalaman, nggak sadar harga berapa, yang penting udah ada yang buka dulu aja udah alhamdulillah deh, udah kita gaya gitu punya cabang luar negeri gitu ibaratnya zaman itu kayak gitu, yang penting Malaysia goal dulu, kalau goal oke gitu kan. Tapi memang itu benar-benar membuat perbedaan yang sangat signifikan. Kenapa? Karena gini, saya juga kadang tuh agak sedih sih dan prihatin gitu ya. Kenapa orang Indonesia merasa lebih bangga untuk membeli produk luar daripada produk lokal? Apalagi produk yang saya punya pada saat itu, kalau sekarang kan udah kontainer, udah ada indoor gitu ya. Kalau dulu tuh lebih ke outdoor kan, pushcart, gerobak, dan booth. Orang kayak agak mengunderestimate sebelah mata, to be honest. Jadi kadang tuh mereka kayak ya aduh nggak keren makan Baba Raffi, mending makan yang produk dari luar gitu kan. Atau kalau nggak, alah Baba Raffi kan gerobakan, ntar lagi juga tutup, itu kan lifestyle doang. Kadang ya denger lah kayak gitu-gitu, but it's okay. I mean like itu kan part of apa ya, pemicu semangat jadi. Oke, saya akan buktikan bahwa yang namanya ini gerobak, ini booth, ini brand bisa besar, dan saya butuh waktu aja kok untuk buktikan bahwa ini bisa diterima oleh masyarakat dan bisa sustain. Tujuan kita kan supaya sustainable ya. Betul. Jangan bisnis yang cuma buka booming aja sebentar habis itu hilang. Seperti itu. Jadi akhirnya dari sana pelan-pelan kita mulai buktikan, dan kemudian ketika buka di Malaysia, jujur itu kita emang agak sedikit gembor-gembor kan sih di media gitu ya, dan akhirnya orang pada yang ternyata Baba Raffi bisa buka di luar negeri ya. Dan ya ada blessing juga, habis itu kita buka di Filipina dalam jangka waktu dekat. Jadi orang yang tiba-tiba tadinya mengunderestimate, nggak tahu kenapa banyak banget orang yang tiba-tiba tuh kayak nge-tag di sosial media, aku beli Baba Raffi loh, dan mereka ngomong, saya bangga mbak, saya beli Baba Raffi yang sekarang sudah mendunia, walaupun 2 negara yang mendunia lah ya, lumayan gitu kan. Itu awal cikal bakal kan. Oke, tapi memang benar sih kalau yang tadi Mbak Nilam bilang bahwa ya kadang banyak orang Indonesia justru malah membawa franchise luar untuk masuk ke sini gitu kan. Nah, kenapa nggak kita orang Indonesia, apalagi ada produk yang bagus, kualitasnya juga oke, dibawa keluar. Menurut saya itu bukan hanya dari segi good branding dan juga positioning, tapi juga ya sekaligus memacu kita untuk meningkatkan kualitas kita juga kan. Karena saya yakin kalau di luar kan standarnya juga pasti they have certain standard, dan memacu yang di Indonesia juga untuk membuat standar itu ya sesuai dengan yang mereka mau. Iya, contohnya bagus tuh, benar-benar itu benar banget. Contohnya kayak begini, dari Malaysia itu kita tidak boleh meng-sub franchise lagi untuk master franchise kita di sana. Ketika dia buka itu butuh waktu 3 tahun baru dia boleh sub franchise, maksudnya dia jualan franchise di pasar Malaysia. Kalau kita secara hitungan bisnis kan nggak bagus jadinya kan. Akhirnya kita ngomongnya begini, ya udah berarti dirimu harus punya 3 outlet dulu menurut peraturan Malaysia seperti itu, tapi nanti dirimu bisa buka aja outlet lagi gitu. Cuma nanti dirimu bisa join venture nih gitu kan sama orang. Kita jadinya belajar, berarti itu juga bisa kita terapkan di Indonesia. Nggak jualan franchise lepas, tapi juga franchise yang sudah proven sehingga harganya juga lebih naik kan. Karena kan udah punya track record. Oh iya, itu bisa dilakukan gitu. Jadi terus yang kedua kayak di Belanda, mereka nggak mau makan sembarangan gorengan, jadi mereka maunya adalah kayak dipanaskan gitu ya, dan less minyak gitu kan. Terus habis itu juga mereka nggak mau kalau makannya terlalu banyak karbo, jadi mereka mintanya adalah tortillanya harus gluten free. Wah, kita mikir dong gluten free gimana caranya. Waduh, akhirnya kita pakai tepung cassava. Jadi kayak dari sana akhirnya banyak belajar. Oh gitu ya, jadi sekarang tren di market tuh seperti itu, harus yang gluten free, harus yang lebih sehat kayak gitu. Oke.
Dan akhirnya memacu kita dan hal-hal yang bagus bisa diterapkan juga di Indonesia. Iya, berarti benar. Oke. Nah, dan akhirnya sekarang sudah ada di 9 negara. 9 negara. Dan bukan hanya itu saja, di Indonesia sendiri juga sangat berkembang. Kalau dulu gerobakan, sekarang udah ada kontainer. Yes, indoor, Yes, cafe juga ada ya, dan frozen foodnya juga. Iya, frozen food. Yang bisa digoreng sendiri dan di microwave sendiri. Dan setelah itu juga masih ada banyak perkembangan lainnya ya. Iya, Yes. iya. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.